Kita akan melakukan keterampilan medis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik obstetri pada saat ini. Saya dengan Dr. Charles Yan SPOG, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra, akan menjelaskan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang kita lakukan pada keterampilan medis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik obstetri pada blok reproduksi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan alat dan tempat sebelum kita melakukan semua kegiatan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Alat-alat yang kita butuhkan pada saat ini, kita harus mempersiapkan yang pertama adalah pengukur tekanan darah atau tensimeter. Yang kemudian yang kedua kita punya stetoskop Lynec. Ini untuk mengukur denyut jantung janin. Kita persiapkan handscoon, bisa yang steril maupun yang tidak steril, tapi hanya sekali pakai. Dan ketiga, kita siapkan kasa yang kita campur kepada air destilata untuk menjamin kesterilannya. Kita siapkan meteran. Kemudian kita siapkan untuk mengukur lingkar lengan atas. Kemudian temperatur, dan yang terakhir kita siapkan stetoskop. Ini merupakan alat-alat yang harus disiapkan, di samping ada alat tambahan seperti lampu untuk melihat apabila kita ingin melakukan pemeriksaan spekulum. Tahap kedua dari anamnesis dan pemeriksaan fisik obstetri adalah masuk ke tahap anamnesis. Tahap anamnesis adalah tahap di mana seorang dokter akan berbicara menanyakan riwayat penyakit kepada pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dokter. Saya dengan Dr. Charles Yahaan, dokter yang akan memeriksa Anda. Anda dengan siapa Ibu namanya Bu? Vivik dokter. Vivik. Ibu Vivik, selamat datang ke dalam praktekan saya. Pada pagi hari ini saya ingin menanyakan, Ibu usianya sekarang berapa ya? Usianya 25 tahun dokter. 25 tahun. Tinggalnya di mana Bu? Tinggalnya di Urip Simoharjo. Urip Simoharjo. Pada saat ini merupakan kehamilan yang keberapa Ibu? Yang pertama dok. Yang pertama. Ya. Dengan riwayat haid terakhirnya tanggal berapa hari pertamanya Bu? 21 Oktober 2019 dok. 21 Oktober 2019. Ya. Saat ini Ibu menggunakan kontrasepsi atau tidak? Atau langsung hamil setelah menikah? Langsung hamil setelah menikah sih dok. Langsung hamil setelah menikah, J. Ya. Kemudian, apakah pada saat ini Ibu mengeluh adanya kelainan seperti misalnya ada kencang-kencang, kemudian ada keluar bercak darah atau keluar air-air dari vagina? Tidak ada dok. Tidak Cuma ada. di awal kehamilan saya muntah-muntah 3 bulan pertama sih dok. Oh J. Tapi pada saat ini muntah-muntahnya sudah hilang? Sudah dok. Sudah hilang. Berarti semua data yang dikeluarkan oleh ibu hamil harus dicatat di dalam catatan tersendiri oleh seorang pemeriksa. Kemudian jangan lupa untuk menanyakan riwayat medis dan riwayat sosial ekonomi. Ibu kerjaannya sekarang apa ya Bu? Admin support dok. Admin support nih. Ya. Suami juga kerja di rumah? Iya. Oh iya, jadi semuanya bekerja ya Bu ya? Iya dok. Kemudian saya mau nanya, apakah ibu mempunyai penyakit turunan dari ayah atau ibu? Tidak ada Tidak dok. ada. Tuhan. Gitu. Ya. Pada saat ini juga apakah tidak ada penyakit yang diderita? Tidak ada dok. Tidak ada. Ya. Kacamata? Menggunakan kacamata? Tidak. Tidak. Jadi demikian pemeriksaan anamnesis pada seorang ibu hamil. Jadi langkah-langkahnya kita menanyakan identitas, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan lalu, riwayat kontrasepsi, riwayat medis, dan juga riwayat obstetri sosialnya. Tahap ketiga dari keterampilan medis anamnesis dan pemeriksaan fisik obstetri adalah pemeriksaan fisik umum. Pemeriksaan fisik umum pada ibu hamil tidak jauh berbeda dengan orang dewasa normal. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan fisik dari head to toe. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan daripada konjungtiva dan sklera. Kita lihat apakah konjungtiva dari pasien kita ini anemis apa tidak, kemudian skleranya ikterik apa tidak. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan konjungtiva dan sklera, kita akan turun ke bawah, di mana kita tetap melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita melakukan pemeriksaan tensimeter, kemudian jangan lupa pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Ini sangat penting sekali untuk menentukan dari indeks massa tubuh seorang wanita hamil. Kemudian yang kita ukur adalah lingkar lengan atas. Kita mempunyai meteran yang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Lingkar lengan atas itu kita melakukan dari satu titik, kemudian dilakukan lingkaran. Kita lihat 28, berarti masih dalam batas normal. Di sini ada tanda merah pada lingkar lengan atas yang menunjukkan bahwa apabila ibu masuk dalam garis merah ini, ibu berarti dalam kategori kurang energi kalori. Kemudian langkah berikutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan daripada temperatur. Kita tidak lupa untuk memeriksa temperatur dari seorang ibu hamil untuk menentukan apakah seorang ibu demam atau tidak.
Demikian merupakan tahapan pemeriksaan fisik umum dari seorang ibu hamil. Tahap keempat, kita masuk dari pemeriksaan fisik obstetri. Kita harus memastikan bahwa seorang ibu hamil berada dalam posisi yang paling nyaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan posisi seorang ibu hamil berdasarkan keinginan dari pemeriksa. Pastikan ibu sudah merasa nyaman, sudah. Setelah itu kita izinkan untuk menjelaskan mengenai pemeriksaan kita. Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama akan melakukan pemeriksaan dari keadaan janin ibu di dalam perut. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan yang agak tidak enak karena saya akan memasukkan tangan saya untuk memeriksa apakah sudah ada pembukaan dari serviks ibu. Jadi, memastikan kepada setiap pasien bahwa kita minta izin dulu sebelum melakukan pemeriksaan. Apabila ibu tidak mengizinkan, jangan melakukan lagi tindakan tersebut. Tapi apabila ibu mengizinkan, kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Langkah pertama dalam pemeriksaan fisik obstetri, sama seperti pemeriksaan fisik yang lain, adalah inspeksi. Yang kita lakukan inspeksi adalah yang pertama adalah kulit dari perut ibu atau abdomen ibu. Terus kemudian kita lihat apakah ada penonjolan, apakah ada tumor, apakah ada scar. Dan yang paling khas dari seorang ibu hamil, apakah ada strie pada seorang ibu hamil. Setelah kita mendapatkan inspeksi, jangan lupa dicatat pada pencatatan. Yang kedua adalah kita melakukan palpasi. Palpasi pada seorang ibu hamil dibagi menjadi dua. Yang pertama palpasi umum untuk mencari apakah ada asites, apakah ada tumor, dan apakah ada gangguan di dalam perut abdomen ibunya. Yang kedua, yang paling khas, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold terbagi menjadi 4. Di mana pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3, seorang pemeriksa akan berhadapan dengan ibunya. Tetapi pada pemeriksaan Leopold 4, kita akan membelakangi ibunya. Sebelum melakukan Leopold, seorang pemeriksa harus melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Kita melakukan dengan menggunakan meteran yang biasa, dengan meletakkan ujung dari meteran di atas puncak dari fundus uteri, kemudian ditarik sampai bagian atas dari simfisis. Pada ibu hamil ini sekarang berada pada 28 cm. Jangan lupa dilakukan pencatatan. Setelah mengukur tinggi fundus uteri, kita kemudian melakukan pemeriksaan Leopold. Leopold pertama, di mana pemeriksa berhadapan dengan wajah ibu hamil. Kita melakukan dengan dua tangan dari seorang pemeriksa di atas fundus uteri. Yang pertama adalah untuk mengukur tinggi fundus uteri, biasanya untuk menilai apakah berapa jari di bawah prosesi sifoideus atau berapa jari di atas umbilikus. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah bagian tertinggi atau bagian di fundus uteri dari seorang janin. Setelah melakukan pemeriksaan Leopold 1, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana pemeriksaan Leopold 2, kedua tangan pemeriksa akan berada di samping kiri dan kanan perut ibu. Apakah fungsinya Leopold 2 ini? Untuk mencari bagian terkeras dan bagian terkecil dari seorang janin. Bagian terkeras menunjukkan bahwa ini merupakan punggung dari bayi. Sedangkan bagian terlunak atau bagian kecil menunjukkan organ-organ tubuh seperti kaki dan tangan dari seorang bayi. Penentuan ini nantinya untuk menunjukkan di manakah kita memeriksa denyut jantung janin. Leopold setelah mendapatkan punggung dan bagian kecil janin dan untuk mengetahui posisi janin apakah dia membujur atau melintang atau oblik, kita langsung masuk ke Leopold 3. Leopold 3 dengan menggunakan satu tangan pemeriksa, kita memeriksa di atas simfisis dengan cara menekan paling bawah. Ini adalah untuk mengetahui bagian terendah janin. Jadi bagian terendah janin ini bisa 3, bisa kepala, yang kedua bisa punggung, yang ketiga bisa bokong. Ya, ini merupakan pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3. Kemudian yang keempat, Leopold keempat, kita membelakangi pemeriksa. Permisi ibu, tetap meminta izin kepada ibunya. Saya akan melakukan pemeriksaan yang keempat, di mana kedua tangan pemeriksa membentuk segitiga di bawah dari bagian bawah abdomen di atas simfisis. Kita melihat apakah bagian terendah janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul atau belum, atau yang kita namakan sudah mapan atau belum. Apabila tangan saya masih bisa bertemu, berarti kepala janin belum masuk ke dalam pintu atas panggul. Tetapi apabila tangan saya tidak bisa disatukan satu sama lain, ini menandakan bahwa kepala janin sudah masuk ke dalam pintu atas panggul.
Demikian pemeriksaan fisik obstetri Leopold 1 sampai Leopold 4. Setelah Leopold 1 sampai 4, kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung seorang janin dengan menggunakan ketentuan daripada Leopold 2 untuk menentukan punggung dan menentukan kepala. Disitulah kemudian kita akan menentukan di mana kita akan memeriksa. Ini merupakan Laennec untuk mendengarkan denyut jantung janin. Setelah kita mengetahui punggung, kita dekatkan Laennec ini ke arah abdomen ibu di mana letak punggung tadi dan kita mendengarkan denyut jantung janin. Setelah kita dapat, cara mengukurnya adalah dengan ketentuan triple 5. Maksudnya kita melakukan hanya hitungan 5 detik selama 3 kali dengan cara 5 detik dihitung berapa jumlah denyutnya, 5 detik istirahat, 5 detik dihitung, 5 detik istirahat, 5 detik dihitung, 5 detik istirahat. Kemudian yang 5 detik dihitung kemudian dikalikan 4 untuk mendapatkan rata-rata denyut jantung janin dalam 1 menit. Demikian pemeriksaan denyut jantung janin. Terima kasih. Tahap terakhir dalam pemeriksaan fisik obstetri adalah pemeriksaan vaginal touche. Nah, pemeriksaan vaginal touche ini benar-benar sangat harus hati-hati sekali dan kita harus memperhatikan kondisi dari seorang ibu. Jadi izin dari seorang ibu hamil untuk dilakukan pemeriksaan vaginal sangat penting sekali. Kemudian setelah kita mendapatkan izin dan tujuan dari pemeriksaan kita ini apa, kita pastikan yang kedua adalah cuci bersih atau teknik aseptik. Kita melakukan cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita menggunakan handscoon. Ya, untuk pemeriksaan vagina, handscoon menggunakan handscoon steril. Ya, karena untuk memeriksa bagian dalam dari seorang vagina ibu dan ada berhubungan dengan janin. Setelah kita menggunakan sarung tangan, kita menyiapkan kasa yang sudah dibasahi dengan aqua destillata atau biasanya kita menggunakan air DTT atau air biasa yang dimasak dengan panas selama 30 menit. Kemudian setelah itu pastikan hangat atau tidak panas. Kita lakukan pembersihan dari atas ke bawah. Pembersihan vagina dari atas ke bawah, tidak boleh dilakukan pengulangan. Setelah dibersihkan, pastikan bahwa kasa yang telah dipakai dibuang ke tempat yang semestinya. Berikutnya, kita melakukan seperti biasa adalah inspeksi. Yang kita inspeksi adalah yang pertama labium kiri dan kanan, kemudian perineum, kemudian kita juga lihat, kita buka sedikit orificium uretra externa dan keadaan vagina atau introitus vaginanya. Setelah itu, kita lihat apakah ada sekret, keputihan atau bercak darah yang menunjukkan seorang wanita hamil sudah mengalami infartu. Kemudian, setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan pemeriksaan vagina. Seperti biasa, pemeriksaan vaginal touche menggunakan 2 jari, jari tengah dan jari telunjuk. Dan kita harus menggunakan pelumas terlebih dahulu untuk memudahkan agar kedua jari kita pada saat memeriksa vaginal touche tidak mengalami atau melukai seorang ibu hamil. Ya, kita pastikan pada saat masuk jari lurus, kemudian masuk ke dalam sampai bagian dalam. Yang kita lihat pertama pada seorang ibu hamil adalah bagaimana konsistensi dari serviksnya. Ya, konsistensi dari serviks dan posisi dari porsio. Kita lihat yang pertama bagaimanakah posisi porsionya dibagi jadi 3, apakah posterior, apakah medial, apakah anterior. Setelah kita mengetahui posisi porsio, kita tahu konsistensinya. Konsistensinya apakah dia lunak, apakah dia kaku. Kemudian setelah kita tahu konsistensinya, kita melihat juga pembukaan dan pendataran. Biasanya pembukaan dan pendataran itu berbanding lurus pada orang-orang yang hamil pertama. Di mana kita lihat dulu apakah seorang ibu hamil ini pembukaannya berapa, kemudian kita tentukan pembukaan itu terbagi menjadi 1 sampai 10 dan kemudian yang kedua pendatarannya terbagi menjadi 0 sampai 100%. Setelah kita lakukan pemeriksaan semua kita dapatkan bagian terendah janin juga kita dapatkan bagian apa, kepala atau bokong atau punggung atau penunjuk yang lain. Kita keluarkan pelan-pelan kembali. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan kita dan jangan lupa dibuang di tempat yang semestinya. Setelah semua hasil pemeriksaan telah didapatkan, kita kembalikan ibu ke posisi normalnya kembali
Terus kita mengharap kembalikan Ibu ke tempat meja pemeriksaan. Setelah itu kita sebagai dokter menjelaskan apa hasil pemeriksaan kita dari temuan-temuan yang sudah ada. Jadi demikianlah keterampilan medis anamnesis dan pemeriksaan FOSIK obstetri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Terima kasih.